Oke, lanjut dua kabar yang cukup greget nih bos. Nah, yang pertama, lagi pakar asing mengungkapkan pandangannya terkait rudal balistik kita Indonesia nih bos. Beliau katakan bahwa sebenarnya rudal balistik kan itu bukan ditujukan untuk melawan Tiongkok, tapi ada hal lain yang diwaspadai Indonesia. Bahkan pakar asing ini menyebut salah satunya adalah terkait Malaysia bos. Nah loh, lantas ditujukan kepada apa sajakah itu rudal balistikan Indonesia menurut beliau? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari PBB yang akhirnya mengirim pesan yang cukup tajam kepada pemerintah Indonesia terkait demo yang kini meluas di negara kita bos, terutama kepada aparat dan militer. Nah, apakah itu pesannya? Apakah PBB kini mau ikut campur? Nah, penasaran beritanya? Cus, mari kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi kali ini lagi-lagi pakar asing mengungkapkan pandangannya terhadap kehadiran rudal balistik di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, ini adalah rudal balistik kan bos. Nah, jadi admin kutip dari sumber berita berikut. Nama pakar asing ini adalah Dr. Abdul Rahman Yaakob, seorang peneliti terkemuka di program Asia Tenggara dari Lowy Institute, sebuah lembaga think tank atau lembaga pemikir independen yang berbasis di Sydney, Australia. Nah, beliau pun kini lagi-lagi jadi sorotan nih bos setelah analisanya mengenai langkah berani Indonesia mengerahkan sistem rudal balistikan buatan Turki di Kalimantan Timur. Ia katakan saat ini banyak kalangan yang menduga bahwa pengerahan ini merupakan sinyal kepada Tiongkok China, mengingat adanya klaim tumpang tindih di Laut Natuna Utara. Namun pakar asing ini justru membalik anggapan itu bos. Menurutnya, Tiongkok bukanlah target utama dari rudal balistikan Indonesia. Menurutnya dengan jangkauan hanya 280 km, rudal balistikan tidak dirancang untuk menghantam kapal-kapal perang Tiongkok yang begitu lincah bergerak di Laut Cina Selatan bos. Namun menurutnya, sistem ini pun lebih tepat digunakan untuk menyerang sasaran darat yang statis seperti instalasi radar, pusat logistik atau artileri musuh. Karena itu, mustahil rudal balistik Indonesia ini efektif bila diarahkan ke armada Tiongkok. Nah loh, lantas pertanyaannya, menurut beliau siapakah yang menjadi perhatian Indonesia atau potensi terkuat yang bisa dianggap ancaman oleh Indonesia? Nah, lanjut Dr. Abdul Rahman Yaakob ini pun mengatakan bahwa katanya ada 3 titik fokus utama. Pertama, yaitu Papua Barat. Isu kedaulatan di kawasan itu masih menjadi luka yang cukup sensitif bagi Indonesia. Trauma intervensi asing pada krisis Timor Leste tahun 1959 membuat pemerintah Indonesia katanya selalu waspada akan campur tangan di luar Papua. Itulah sebabnya peningkatan radar pantai, kamera jarak jauh hingga pangkalan militer terus digenjot di wilayah timur. Nah loh, ini bau-baunya narasi-narasinya kayak narasi membenturkan pula ya kan? Dan ingat ini menurut pakar asing ya bos. Kemudian yang kedua, pengerahan rudal ini erat kaitannya dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Sebagai pusat pemerintahan yang baru, IKN Nusantara wajib dijaga dengan sistem pertahanan berlapis, mulai dari udara, laut hingga darat. Dan rudal balistikan katanya menjadi bagian penting dari konsep itu karena memberi lapisan perlindungan terhadap potensi ancaman dari luar bos. Nah, kalau ini admin setuju nih untuk melindungi IKN Nusantara. Dan kemudian yang ketiga, ini yang paling sensitif nih bos. Katanya penempatan rudal balistikan ini terkait pada sengketa dengan Malaysia di Laut Ambalat. Abdul Rahman pun mengingatkan bahwa jika rudal balistikan suatu saat ditempatkan di Pulau Sebatik, maka sejumlah pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Sabah seperti Tawau, Semporna hingga Sandakan bisa masuk dalam radius tembaknya. Dan hal ini pun memperlihatkan bahwa pengerahan kan juga berfungsi sebagai penyeimbang dalam perebutan klaim maritim di Ambalat yang sejak lama menimbulkan gesekan antar kedua negara. Nah lo. Namun ya jelas ya, rudal balistikan belum ada bos ditempatkan di Pulau Sebatik. Bahkan tujuan penempatan rudal ini pun belum diumumkan secara resmi oleh pihak TNI. Dan ini hanya hasil analisa dari
pakar asing ini bos, dari Australia. Dan kesimpulannya ya, dari hasil analisa beliau, maka pagelaran rudal balistik Khan ini bukanlah pesan untuk Xi Jinping, melainkan ini adalah sebuah langkah strategis untuk mengamankan kepentingan vital Indonesia. Mulai dari kedaulatan Papua dari campur tangan asing, perlindungan ibu kota Nusantara, serta memperkuat posisi di perbatasan dengan Malaysia. Dan dengan cara ini, Jakarta menunjukkan bahwa modernisasi militernya bukan sekedar unjuk gigi, tapi benar-benar diarahkan pada prioritas keamanan nasional yang realistis dan penuh perhitungan. Mantap, mantap, jos. Oke, kemudian lanjut terkait hebohnya demo di negara kita nih bos. PBB ternyata juga ikut memantau. Bahkan PBB mengirim pesan kepada Indonesia, terutama aparat Indonesia. Nah loh, ada apa nih? Apakah PBB mau ikut campur? Jadi dikutip dari beberapa sumber berita berikut, melalui kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR, Rafina Samdasani, sang juru bicara OHCHR, dengan tegas menyampaikan pesan PBB nih bos. Jadi admin ambil inti pesannya dan pesannya cukup tajam nih. Indonesia katanya harus berhati-hati. Setiap langkah aparat keamanan, baik polisi maupun militer yang dikerahkan ke jalanan tidak boleh keluar dari aturan hukum dan prinsip hak asasi manusia internasional. Nah loh, pesan ini pun bukan sekedar peringatan biasa bos. PBB menegaskan bahwa rakyat memiliki hak fundamental untuk menyuarakan pendapat, berkumpul secara damai dan mengkritisi kebijakan negara tanpa harus dibungkam dengan kekerasan. Namun ya, di lapangannya kita kurang damai ya kan? Karena banyak yang anarkis bos. Kayak mana nggak ditindak ya kan? Kemudian disebutkan lagi bahwa ketika protes muncul karena isu tunjangan parlemen, kebijakan penghematan hingga tudingan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, dunia internasional pun menilai bahwa pemerintah Indonesia wajib merespon dengan dialog, bukan represi. Dan lanjut, Rafina juga menekankan pentingnya peran pers. Media katanya harus diberi ruang untuk melaporkan peristiwa secara independen bos, tanpa tekanan ataupun sensor, sebab hanya dengan keterbukaan informasi, kebenaran bisa terungkap dan kepercayaan publik bisa dipulihkan. Nah, pertanyaannya, apakah dengan ini berarti PBB mulai ikut campur pada urusan dalam negeri kita? Ya, di atas kertas, PBB memang menyebut mereka hanya memantau bos, dan mengingatkan standar internasional yang seharusnya dipatuhi setiap negara anggota. Namun, secara politis, pesan dan pernyataan mereka itu ya jelas memberikan tekanan moral dan diplomatik kepada Jakarta. Dunia kini sedang menyorot, menunggu apakah Indonesia sanggup membuktikan diri sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, atau justru malah terpleset dalam tuduhan represif terhadap rakyatnya sendiri. Nah, jadi kita sekarang sudah dipantau, dilihat dunia internasional bos. Dan inilah yang diinginkan sang mafia migas bos. Ya, sepertinya ingin membuat framing yang mengarah kepada rezim gagal dan harus turun. Ini ya, hal seperti ini ya benar bisa terjadi kalau anarkisme terjadi di mana-mana, pembakaran di mana-mana, penjarahan. Kemudian akibat daripada itu anarkisme pun ditindak, dan akhirnya pemerintahan Indonesia disorot, militer dan polisi disorot. Dan setelah itu, setelah heboh di mana-mana, bisa jadi dunia internasional ikut campur, bahkan pemerintah bisa digulingkan. Apalagi kalau Mama Rika ikut-ikutan, waduh itu gawat bos. Kan kalian tahu sendiri Mama Rika suka ikut campur ya kan? Dan kini dengan nada diplomatis namun tegas, pesan PBB itu seakan berkata, Indonesia, dunia kini sedang melihatmu. Jangan sampai krisis di dalam negerimu menjelma menjadi catatan hitam di panggung internasional. Nah, jadi harapan Mimin ya, kita semua tetap waspada bos. Jangan sampai kita dimanfaatkan pula. Yang tadinya kita melawan DPR, malah kita dimanfaatkan oleh sang mafia jahat untuk melawan pemerintah sendiri. Sang pemecah negara kita demi keuntungannya sendiri. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.